Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas contoh kasus secara analisis sederhana. Perkenalkan, nama saya Rifki Fayat Ansar dengan NIM G031 191 015. Pada slide ini, saya akan menjelaskan analisis regresi linear sederhana dengan kasus pertama, yaitu pengaruh antara jumlah kalori terhadap berat badan pada mahasiswa dengan sampel secara acak sebanyak 10 orang mahasiswa. Adapun poin yang disajikan pada kasus pertama ini yaitu yang pertama, scatter plot permasalahan tersebut. Yang kedua, persamaan garis regresi linear sederhana. Ketiga, variabel yang memberi pengaruh lebih besar. Keempat, koefisien determinasi dan interpretasinya. Kelima, uji F permasalahan tersebut. Scatter plot yang didapatkan menggunakan Microsoft Excel yaitu sebagai berikut, dengan pola regresinya yaitu linear atau garis lurus. R kuadratnya atau pengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel independen X terhadap variabel terikat atau variabel dependen Y yaitu sebesar 0,9027, yang berarti bahwa variabel kalori berpengaruh terhadap variabel berat badan sebesar 90%, sedangkan sisanya yaitu 10% dipengaruhi oleh variabel lain dari di luar persamaan regresi. Tabel data untuk perhitungan manualnya yaitu sebagai berikut. Dalam perhitungan manual, terlebih dahulu kita menentukan kolom X kuadrat, kolom Y kuadrat, dan kolom XY. Setelah itu, tentukan sigma X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, XY, di mana sigma N didapatkan dari menjumlahkan baris pertama sampai baris 10 pada kolom N. Selanjutnya, perhitungan manual dan Excel-nya. Hasil yang didapatkan dari perhitungan manual dan Excel-nya yaitu B0 atau intercept-nya adalah 0,149 dan B1 atau X variabel satunya adalah 2,608. Jadi persamaan garis regresi linearnya adalah Y sama dengan B0 ditambah B1X, yaitu Y sama dengan 0,149 ditambah dengan 2,608, atau berat badannya sama dengan 0,149 dikali dengan X dan ditambahkan dengan 2,608. Perkenalkan, nama saya Matthew Kosuma dengan NIM G03119178. Kali ini saya akan membahas untuk mengenai variabel yang berpengaruh pada persamaan berikut. Di mana pertanyaannya adalah variabel yang berpengaruh, tapi untuk persamaan linear sederhana hanya terdapat satu variabel pengubah yaitu X, di mana itu adalah pengaruh kalori. Sehingga untuk lebih tepatnya kita akan mencari tahu apakah nilai X ini berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu Y. Dan cara yang akan kita gunakan adalah dengan menggunakan metode uji T. Sebelum kita mendapatkan hasil interpretasinya, kita harus membuat hipotesis awal terlebih dahulu, di mana bisa dilihat pada slide. Untuk H0 beta 1 sama dengan 0, itu artinya adalah tidak ada pengaruh kalori terhadap berat badan. Dan untuk H1 beta 1 tidak sama dengan 0, artinya adalah ada pengaruh kalori terhadap berat badan. Untuk mendapatkan nilai T hitung, kita membutuhkan nilai dari SXX, SYY, dan SXY, di mana nilai yang didapatkan itu bisa dilihat pada data pengamatan perhitungan secara manual pada slide sebelumnya. Untuk nilai SXX yang didapatkan adalah 87446,9. Untuk nilai SYY sebesar 2150,1 dan untuk nilai SXY sebesar 13027,7.
Setelah kita mendapatkan hasil SXX, SXY, SYY, maka kita akan mencari nilai dari SSE, S kuadrat, dan SB1. Karena untuk mendapatkan nilai T hitung, kita membutuhkan nilai SB1. Di mana untuk mendapatkan nilai SB1 harus melalui proses pencarian SSE dan S kuadrat, sehingga bisa mendapatkan nilai SB1. Berikut adalah perhitungan manualnya dan rumus serta hasilnya. Di mana bisa dilihat hasil SSE yaitu adalah 209,25. Lalu untuk S kuadrat hasilnya adalah 26,1567. Sedangkan untuk hasil dari SB1 ini yaitu sebesar 0,017. Sehingga kita bisa mencari nilai T hitung, mana kita sudah memiliki nilai B1 yang terdapat pada persamaan linear, yaitu merupakan koefisien pada nilai X-nya, di mana yaitu 0,149 dibagi dengan nilai SB1 yang baru saja kita dapatkan yaitu 0,017, sehingga bisa didapatkan hasil T hitung sebesar 8,614. Oke, selanjutnya pada slide ini bisa dilihat yang tabel berwarna oranye itu menunjukkan nilai T hitung yang dilakukan secara Microsoft Excel, di mana nilainya itu hampir sama dengan perhitungan secara manual, yaitu 8,6 sekian. Setelah kita melakukan T hitung, kita membutuhkan nilai T tabel untuk menentukan interpretasi dari pengujian dengan uji T ini. Untuk mendapatkan nilai dari T tabel, kita menggunakan alfa sebesar 0,05, di mana itu dibagi 2, sehingga dihasilkan 0,025, dan menggunakan rumus DB sama dengan N/2, di mana N itu merupakan jumlah sampel, yaitu sebanyak 10, dikurangi 2 sehingga menghasilkan 8. Dan jika dilihat pada T tabel, untuk uji pada alfa 0,05 dengan data 0,025 berbanding 8, itu bisa didapatkan hasil 2,306. Oke, setelah kita berikan T tabel tersebut, kita bisa menciptakan interpretasinya, di mana nilai T hitung sebesar 8,614 itu lebih besar dibandingkan nilai T tabel sebesar 2,306. Yang artinya adalah kita menolak hipotesis H0 dan kita menerima hipotesis H1. Di mana hipotesis H1 itu artinya adalah kalori itu berpengaruh terhadap berat badan. Perkenalkan, nama saya Maulana Saiful Hakim, NIM G031191010. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang koefisien determinasi. Bisa kita lihat di tabel yang warna biru itu merupakan hasil dari koefisien determinasi menggunakan Excel. Bisa dilihat itu kita mendapatkan angka 0,902677. Nah, sedangkan untuk cara manualnya kita bisa menggunakan rumus. Rumusnya itu R kuadrat sama dengan SXY dipangkat 2 dibagi SXX dibagi SYY, hasilnya 0,902677, dimana kita lihat hasilnya yang manual ini sama persis dengan yang di Excel. Lalu kita bisa mengubahnya menjadi persen dengan dikali 100, maka bisa didapatkan 90,27%. Berdasarkan hasil ini, kita bisa menyimpulkan bahwa 90,27% keragaman pada berat badan Y dapat dijelaskan oleh keragaman pada kalori. Perkenalkan, nama saya Stefani Pratama Nenotek, NIM G031119023. Pada slide ini, saya akan membahas mengenai uji F. Sebelum itu, kita harus mengetahui hipotesisnya terlebih dahulu, di mana H0 beta 1 sama dengan 0, yang artinya tidak ada pengaruh kalori terhadap berat badan, dan H1 beta 1 tidak sama dengan 0, yang artinya ada pengaruh kalori terhadap berat badan. Kita akan menghitung nilai F secara manual dengan menggunakan rumus R kuadrat dikali N dikurang M dikurang 1 per M dikali 1 dikurang R kuadrat, di mana R kuadrat dapat kita lihat pada slide sebelumnya menunjukkan hasil sebesar 0,9027, dan nilai M menunjukkan jumlah sampel sebesar 10, dan nilai M menunjukkan jumlah variabel bebas pada persamaan linear sederhana, yaitu pengaruh kalori yang jumlahnya 1, di mana kita akan mendapatkan hasilnya sebesar 74,2. Setelah kita mendapatkan nilai
F hitung secara manual, kita perlu membutuhkan nilai F tabel, di mana untuk mencari nilai F tabel, dicari DF pembilang dan DF penyebutnya terlebih dahulu. DF pembilang memiliki rumus K dikurang 1, di mana K menunjukkan total variabel pada persamaan, yaitu X dan Y dikurang 1, sehingga menghasilkan jumlahnya DF pembilang yaitu 1. Sedangkan DF penyebut memiliki rumus N dikurang K, di mana N menunjukkan jumlah sampel dan K sudah dijelaskan total variabel sebesar 2. 10 dikurang 2 sama dengan 8. Jadi nilai DF penyebut yaitu 8. Setelah didapatkan nilai DF pembilang dan penyebut, maka kita bisa mencari nilai F tabel sebesar 5,32. Maka interpretasinya, di mana nilai F hitung sebesar 74,2 lebih besar daripada nilai F tabel sebesar 5,32, maka kita akan menolak hipotesis H0 dan menerima hipotesis H1, di mana hipotesis H1 menunjukkan adanya pengaruh kalori terhadap berat badan. Dapat kita lihat selanjutnya pada gambar yang berwarna hijau, menunjukkan nilai F sebesar 74,20, menunjukkan uji F hitung secara Excel. Dan untuk slide yang terakhir ini menunjukkan hasil data dengan menggunakan Microsoft Excel. Untuk yang berwarna biru menunjukkan koefisien determinansi. Untuk yang berwarna hijau menunjukkan nilai F hitung. Untuk berwarna kuning menunjukkan koefisien untuk persamaan linear sederhana. Dan yang berwarna orange menunjukkan nilai T hitung secara Excel. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai contoh kasus analisis sederhana. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.